Hai Sobat 19 Detik, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita membahas tentang serial TV Legend of the Blue Sea untuk episode pertama. Kali ini kita akan membahas tentang episode keduanya. Pasti kalian penasaran kan? Namun, sebelum masuk alur cerita film, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video dari 19 detik selanjutnya. Tak perlu berlama-lama, ini dia alur cerita film Legend of the Blue Sea untuk episode kedua. Pada episode kali ini, kita akan dibawa kembali pada zaman Joseon, di mana wali kota ganteng Damryung sedang menerbangkan lentera bersama anak-anak desa. Namun, salah satu lentera tidak melambung, sehingga membuat Damryung mengikuti arah lentera tersebut. Damryung melihat lentera tersebut terjatuh di pinggir pantai. Saat akan menghampirinya, terlihat lentera tersebut bergerak-gerak. Damryung mencurigai ada seseorang di sana, dan ternyata di balik lentera tersebut ada seorang putri duyung. Ya, dialah Saehwa, seorang putri duyung dengan rambut panjang dan memiliki paras yang aduhai, dan juga membuat imajinasi Mimin kemana-mana. Damryung terkejut saat tiba-tiba Saehwa dapat bicara. Damryung bertanya, lalu kenapa Saehwa tidak bisa bicara saat dia tertangkap oleh warga desa? Saehwa pun tersenyum, seraya menjelaskan, putri duyung juga bisa melakukan apapun sama seperti manusia. Mereka kemudian saling bicara, sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang berjalan mendekat ke arah mereka. Mengganggu saja ya guys. Kemudian Saehwa akhirnya pergi meninggalkan Damryung. Namun, sebelum Saehwa pergi, Damryung bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Saehwa pun menjawab, saat kamu menerbangkan lentera, maka aku anggap itu tanda kita akan bertemu lagi. Setelah kembali menyebut Saehwa, mereka berdua kemudian menuju ke sebuah hotel untuk menginap. Nah, di sini Mimin menyesal. Kenapa bukan Mimin yang jadi Jeonjae? Namun sudahlah, balik lagi ke alur cerita filmnya ya guys. Sesampainya di sebuah hotel, Jeonjae bergegas untuk mandi. Saehwa yang seperti orang culun merasa heran dengan sebuah kartu yang mampu menyalakan lampu seluruh ruangan. Lalu Saehwa memainkan kartu tersebut dan membuat lampu seluruh ruangan mati. Jeonjae yang sedang mandi merasa kesal. Akhirnya dia terburu-buru menyelesaikan mandinya dan menghampiri Saehwa. Nah, selanjutnya tokoh Chasia muncul nih guys. Dia tak kalah cantiknya dengan Saehwa. Si Ah ini adalah rekan Jeonjae. Dia merasa kesal karena teleponnya tak kunjung diangkat sama Jeonjae. Lalu kakak iparnya, yakni Jinjo, datang menanyakan, siapa yang kamu telepon? Apakah bekas teman sekelasmu di KAIS? Si Ah yang merasa kesal akhirnya bergegas pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai peneliti. Setelah si Ah pergi, lalu Jinjo berbincang-bincang dengan Yoran. Yoran menanyakan apakah dia dari KAIS. Yoran juga berkata, putranya juga merupakan lulusan KAIS. Di tempat lain, wanita yang pernah menjadi klien Jeonjae, yakni Nyonya Yang, merasa kesal karena telah ditipu Jeonjae dan kedua temannya. Nyonya Yang kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jeonjae bersama teman-temannya.
Nah, kemudian cerita berlanjut pada Jeonjae dan Sehwa yang sedang menginap di sebuah hotel. Jeonjae yang sedang menonton film di sebuah laptop tiba-tiba dikejutkan oleh Sehwa. Sehwa ini baru pertama kali melihat sebuah laptop, jadi sangat penasaran dan merebutnya dari Jeonjae. Keesokan harinya, Jeonjae mendapatkan telepon dari temannya dan memberitahu kalau anak buah Nyonya Yang sedang mencari Jeonjae. Jeonjae pun akhirnya bergegas untuk pergi dari hotel tersebut. Namun semuanya terlambat. Anak buah Nyonya Yang sudah tiba di tempat Jeonjae dan Sehwa menginap. Jeonjae sangatlah jenius. Sebelum dia melarikan diri dari kejaran anak buah Nyonya Yang, Jeonjae membuat sebuah bom palsu. Bom palsu tersebut berhasil menakuti anak buah Nyonya Yang. Dan akhirnya Jeonjae dan Sehwa kemudian berhasil kabur dari hotel tempat mereka berdua menginap. Namun, anak buah Nyonya Yang tetap mengejar mereka. Adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan nih guys. Sampai pada akhirnya Jeonjae dan Sehwa berkelahi dengan anak buah Nyonya Yang. Akhirnya Jeonjae menyerah karena ketua anak buah Nyonya Yang menodongkan sebuah senjata pada Jeonjae. Dan akhirnya Jeonjae tertangkap nih guys. Sehwa yang melihat Jeonjae tertangkap akhirnya berhasil mengejar mobil yang membawa Jeonjae. Jeonjae kemudian berhasil lolos setelah mobil yang membawanya menabrak sebuah telepon box. Namun anak buah Nyonya Yang terus-menerus mengejar mereka sampai akhirnya mereka tiba di kebun labirin. Di sini Sehwa seolah memiliki kekuatan super dan berhasil menghajar semua anak buah Nyonya Yang. Mereka pun akhirnya bisa lolos dari kejaran anak buah Nyonya Yang. Kemudian Jeonjae menelpon salah satu rekannya yang tinggal di Spanyol, yakni Thomas. Jeonjae menceritakan kesusahannya karena tak punya uang tunai ataupun kartu kredit. Akhirnya Thomas memberikan sebuah alamat dan menyuruhnya datang ke sana. Alamat tersebut adalah sebuah gereja. Jeonjae dan Sehwa akhirnya datang untuk menemui Thomas yang sedang bersama jemaat gereja. Nah, si Thomas ini memiliki profesi yang sama dengan Jeonjae, yakni sebagai seorang penipu. Di depan semua jemaat gereja, Thomas memperkenalkan Jeonjae sebagai seorang pendeta. Jeonjae lalu memperkenalkan Sehwa sebagai istrinya yang telah mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Kecelakaan tersebut membuat kesehatannya belum pulih sampai dengan saat ini dan membuat dia terkejut hingga menderita apsia dan tidak dapat bicara. Namun lucu nih guys, secara tiba-tiba Sehwa bicara dan menyapa Thomas dan para jemaat gereja. 처음 뵙겠습니다. 날씨가 Jeonjae akhirnya menarik tangan Sehwa. Dia bertanya, kenapa dia tiba-tiba bisa bicara? Sehwa awalnya kesulitan bicara, namun dia belajar dari laptop yang Jeonjae berikan. Thomas kemudian bersedia membantu Jeonjae. Namun, sebagai imbalannya, Jeonjae harus menyanyikan lagu pujian khusus yang mampu meningkatkan emosi para jemaat. Setelah melakukan apa yang Thomas minta, malam harinya Jeonjae dan Sehwa menginap di gereja tersebut. Keesokan harinya, Jeonjae dan Sehwa berpamitan dengan Thomas. Keduanya lalu pergi ke Menara Hercules, di mana tempat ini adalah tempat yang pernah dikunjungi Jeonjae dan ibunya pada waktu Jeonjae kecil. Namun, di tempat ini juga
Jeonjae ditinggal oleh ibunya dan tak pernah kembali lagi, guys. Kasihan juga ya Jeonjae. Di saat yang bersamaan, anak buah Nyonya Yang kembali datang untuk menangkap Jeonjae. Nah, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan nih guys. Sampai pada akhirnya Jeonjae dan Sehwa menemui jalan buntu. Berada di tebing yang tinggi, berbatasan langsung dengan laut. Jeonjae berniat menyerahkan diri, namun dengan syarat anak buah Nyonya Yang tidak boleh menyakiti dan menangkap Sehwa. Namun, Sehwa menolaknya karena tidak ingin berpisah dengan Jeonjae. Karena tidak ada pilihan lain, Sehwa dan Jeonjae akhirnya memutuskan lompat ke laut. Jeonjae yang tidak bisa berenang akhirnya tenggelam. Sehwa lalu kembali pada wujudnya sebagai putri duyung dan menyelamatkan Jeonjae. Jeonjae kemudian membuka matanya dan melihat Sehwa dalam wujud putri duyung. Lalu Sehwa memberi nafas buatan atau ciuman sama Jeonjae nih. Mimin gak mau menyimpulkannya. Yang jelas adegan ini membuat Mimin menyesal kenapa bukan Mimin yang menjadi Jeonjae. Tapi secara keseluruhan endingnya kena banget guys. Mereka berdua cukup romantis. Tapi Sehwa tega banget nyium Jeonjae di depan mata Mimin. Ya, begitulah akhir episode kedua dari serial TV Legend of the Blue Sea. Bagaimana guys? Keren kan filmnya? Next video kita bakalan hadir dengan Legend of the Blue Sea untuk episode ketiga ya guys. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video menarik lainnya dari 19 detik. See you next time.